Kenapa tuh Bang? Ya mungkin dalam bentuk uang. Oh ya? Udah ada yang mau bayar? Oh belum, tapi kan saya tidak mau untuk membuka itu. Aha. Jadi saya menutup diri untuk tidak ada orang menyerahkan sesuatu pada Tapi saya. sudah sempat ditawarin? Secara implisit iya. Dua jadi proyek mewah yang dapat prioritas penuh sejak era Presiden Jokowi. Halo para manusia, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mendapat rezeki panjang umur panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi. Ini belum kelar-kelar, soal pagar laut lah ya, soal Pak Jokowi lah, soal anu ini dan semua-muanya pokoknya harus kita bahas ya guys ya. Langsung aja kita bacain beritanya seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen dan subscribe di bawah ini 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter guys. PIK dan Desa Kohot ya, proyek serakah yang mengorbankan rakyat. Ini belum kelar-kelar soal PIK ya, soal pagar laut kemarin ya guys ya. Ini terkuak lagi nih, satu demi satu terbongkar akhirnya guys ya. Tahun 2017 Desa Kohot heboh didatangi Ibu Iriana Jokowi dan ibu-ibu menteri. Tapi ini jelas bukan kunjungan biasa, ada rencana besar yang disembunyikan. Nah itu dia, yuk kita bongkar. Ini rencana besar apa nih? Gua nggak tahu nih, karena informasinya setengah-setengah nih guys ya. PIK 2 jadi proyek mewah yang dapat prioritas penuh sejak era Presiden Jokowi. Kawasan ini ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Proyek ini sudah dirancang jauh-jauh hari, bukan kebetulan dan jelas bukan tanpa agenda. Ini dia guys ya, kita tahu ini PIK kan gede banget ya guys ya. Dan sekarang PIK 2 juga jadi obrolan publik ya guys ya. Ada PSN, ada pagar laut juga. Ini mengarah juga ke PIK 2 gitu ya guys ya. Lanjut, gara-gara bongkar pagar laut, Gufroni mendapat ancaman dan juga ditawari sejumlah uang. Mang pada mau dibungkam untuk kebongkar dan TNI mencabut pagar tersebut. Wah, ini gue baru tahu nih seperti ini nih guys. Kita lihat cuplikan ya guys ya. Ini di podcast nih guys ya, gara-gara bongkar pagar kasus pagar laut. Apa tuh Bang? Ya mungkin dalam bentuk uang. Oh ya? Udah ada yang mau bayar? Oh belum, tapi kan saya tidak mau untuk membuka itu. Aha. Jadi saya menutup diri untuk tidak ada orang menyerahkan sesuatu pada Tapi saya. sudah sempat ditawarin? Secara implisit iya. Ini untuk apa? Tutup mulut di kasusnya pagar laut Tangerang Ya, ini? tutup mulut itu artinya sebelum itu saya sudah mengalami itu tahun 2023. Oke. Pasca saya mengisi di podcast Novel Baswedan yang bahas soal reklamasi Tangerang. Ya karena saya menutup diri, beberapa nomor saya blokir. Pada akhirnya saya disomasi. Oke, termasuk yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini ya saya sudah ada upaya yang mengarah ke sana sih. Oke, aku dengar Bang Gufron kan Sampai disomasi guys ya, udah ditawarin duit ya untuk menutup mulut, terus disomasi lagi gara-gara ada muncul mungkin ya membongkar strategi atau segala macam di podcast Novel Baswedan nih guys ya. bilang kayak gini, baru sekarang sepertinya berani menyebutkan nama-nama itu. Ya. Nama-nama yang diduga terlibat ya Bang, Ya. dalam pemasangan pagar laut ini. Kenapa Abang sampai bilang baru berani sekarang untuk menyebut nama-nama itu? Memangnya kondisi apa yang berbeda sekarang dibandingkan dulu Bang? Jadi sebelum dijadikan PSN itu Proyek strategis ya, nasional. sebelum PIK 2 dijadikan proyek strategis nasional, itu situasinya buat kami ya itu mencekam. Mencekamnya gimana? Karena di daerah pesisir Tangerang itu sering berkeliaran preman-preman ormas-ormas yang mengintimidasi masyarakat. Ada beberapa kasus misalnya sawah-sawah yang dianggap ini masuk plotting, itu ditancapkan pelang-pelang. Oleh? Waduh, Ya oleh kelompok ormas-ormas ini. Nah, ketika bahaya juga ya guys ya, karena PIK 2 ini sudah dijadikan proyek strategis nasional, jadi banyak ormas yang mengganggu masyarakat sekitar gitu guys ternyata. kemudian pelangnya dicabut oleh pemilik lahan, artinya yang punya tanah, yang punya sawah, ya beberapa diantaranya harus dilaporkan ke kepolisian. Kemudian ada teman-teman saya aktivis ya, termasuk juga LSM, ketika dia mengkritik katakanlah Agung Sedayu, itu biasanya segera Disebut nama ya guys ya, Agung Sedayu ya guys. dipanggil Oleh? polisian. Apalagi kalau menyebut-nyebut nama Aguan, itu pasti langsung bisa ditangkap. Waduh. Situasinya memang buat kami, termasuk masyarakat yang terdampak itu tidak ada keberanian untuk mengungkap semua ini. Kenapa sekarang jadi berani? Peralihan kepemimpinan Kepemimpinan maksudnya ya, pusat? dari Jokowi ke Prabowo. Bedanya apa memangnya? Karena dari kepemimpinan Presiden Jokowi itu semuanya dikendalikan. Oleh? Iya, oleh oligarki. Polisian sudah dikendalikan,
preman, ormas, semua. Gila, ini keren banget sih bapak ini guys ya. Pantas kemarin suara dia dibungkam ya guys ya. Karena kemarin katanya itu di era Pak Jokowi, semua ormas, semua kepolisian diduga ya orang-orangnya dia gitu guys. Alasan kenapa dia berani sekarang karena sudah tergantinya kepemimpinan ke Prabowo ya guys ya. Ini keren banget sih menurut gua. Jadi kalau ada orang yang mau mempertanyakan, menggugat soal PIK 2, ya pilihannya dua. Kalau dia kalau tidak menjadi bagian dari aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa diantaranya sudah di penjara. Memang hati-hati banget nih guys ya. Ini PIK 2 memang ada diduga ada terkaitnya pemerintah di dalam itu ya guys ya. Makanya kita harus hati-hati untuk membahas soal ini gitu ya guys ya. Lanjut, sangat misterius setelah laut dipagar, sungai pun diuruk parah ini si Aguan Cukong. Nah, ini ada apa lagi nih guys ya? Ini pelanggaran Perda dan Perpu. Ini sudah melakukan kesalahan besar, melakukan penimbunan sungai. Nanti ujung-ujungnya pasti banjir kemana-mana karena tempat penampungan airnya semakin kecil. Ini parah banget ya guys ya. Pertama awal mula dari pagar laut di Tangerang, terus pagar laut di Bekasi juga, dan sekarang sudah terungkap lagi ya ada sungai di Uruk juga guys ya. Ini kita lihat sedikit cuplikannya guys. Sungai di Uruk untuk pembangunan PIK 2, nasib warga semakin tertindas. Nah, mana sih ini? Bu, sungai yang di Uruk ya, perbuatan PIK. Jadi lebarnya kira-kira berapa, Kang? Berapa ini mau Siapa dibuat apa diuruk? Siapa ya? Sungai di Ini Uruk sungai, ya. Bu. Jadi sungainya diuruk, akhirnya mau tidak mau warga dengan segala ingin intimidasi non verbal. Bahaya banget ya guys ya. Sungai aja diuruk kan ya. Murah-murahnya tanah dijual, gitu loh. Karena sungainya nyawa daripada itu nyawanya dihabisin lah, ibarat tenggorokannya kan gitu. Nih, kita wawancara sama warga nih Bu. Kang, lebarnya berapa sungai ini kurang lebih? Soalnya nggak bawa meteran ya. Ini tadinya adalah tanah masyarakat sekitar ya guys ya, dibeli cara murah-murah mungkin ya guys ya, karena terpaksa ya, jadi diuruk juga nih sama orang proyek PIK 2 ini guys ya. Lanjut, Aguan tak punya tanah nenek moyangnya. Kejaksaan Agung minta Kades Kohot serahkan dokumen pagar laut terkait dugaan korupsi sertifikat tanah. Ini ada cuplikan nih guys, kita lihat guys. Namanya ATR BPN ya, kementeriannya Pak Urison dengan menterinya. Betul Pak Nusron ini memihak pada rakyat. Jangankan 200 sekian puluh sertifikat itu dibatalkan karena cacat, karena faktor melanggar hukum, satu saja cukup gitu. Ya, apalagi tadi sudah 51. Karena itu pasti alasannya adalah surat-surat atau dokumen palsu. Nah, ini terkait surat-surat yang ada di laut kemarin ya guys ya, SHM segala macam, itu gua disclaimer dulu. Surat itu terbit di era Pak Jokowi ternyata ya guys ya. Dan menteri-menterinya juga orang-orangnya Pak Jokowi kemarin ya guys ya. Jadi ini harus diusut tuntas nih. Tolong banget pemerintah sekarang, tolong banget juga Pak Prabowo ya guys ya, untuk menuntaskan ataupun tangkap pelaku dari pemagaran laut yang ada di Tangerang ya. Lanjut, jangan tunggu lama, segera tangkap dan proses hukum Jokowi dan Aguan. Waduh. Para penegak hukum segera tangkap dan adili Jokowi dan Aguan biang kerok kerusakan masalah pertahanan di Indonesia. Ini dia guys ya. PT pemilik HGB di laut ketar-ketir. Kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, Panglima TNI, tegakkan hukum dan aturan, khususnya perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Nice banget ya guys ya, gue seneng banget kalau ngeliat Pak Prabowo statement seperti ini ya guys ya. Artinya masyarakat ataupun warga Indonesia ada harapan lah guys ya, karena kepemimpinan Presiden Prabowo yang jelas-jelas membela masyarakat Indonesia ya guys ya. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gue Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.